Salam, apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Masih dalam kondisi kurang sehat akibat kecelakaan yang saya alami pada tanggal 1 Juni 2022 yang lalu, dan masih kesulitan bergerak karena luka-luka di tangan, dengkul, dan kaki, serta bengkak di telapak kaki. Tetapi puji Tuhan, saya masih diberinya kekuatan untuk melanjutkan proyek ini. Pada episode edisi ke-27 dengan seri 2101, tidak ada Kristen kelas 2 atau no second class Christian. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Galatia atau Galatians, yang merupakan kitab ke-9 pada perjanjian baru dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Galatia atau Galatians, tidak ada Kristen kelas 2, sebuah protes terhadap pengkhianatan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Dari kitab Galatia pasal 1 ayat 8. Paulus sedang marah. Anda hampir bisa melihat wajahnya memerah dengan garis-garis tensi tergurat di rahangnya. Biasanya dia menyapa pembacanya secara singkat dan berlanjut dengan kehangatan doa atas mereka. Tetapi di dalam surat ini, keterkejutan dan kecemasan menggantikan kebiasaan kehangatannya. Sebuah krisis mengancam jemaat Galatia, dan Paulus terbuka dengan letupan yang amat menghina terhadap tanggung jawab manusia. Apa masalahnya? Namun, meskipun Anda telah membaca beberapa pasal, Anda mungkin akan heran mengapa Rasul begitu marah. Galatia tampaknya tidak bersalah atas kekacauan di Korintus. Paulus menerangkan tidak ada perbuatan asusila atau penyembahan berhala di sini. Lebih dari itu, dia membawa berbagai permasalahan umum Yahudi sehari-hari seperti peringatan hari-hari raya dan praktik tradisi kuno, khususnya penyunatan. Di mana krisis besarnya? Paulus dapat melihat terlebih dahulu hasil pemikiran jemaat Galatia. Dengan tetap mempertahankan warisan Yahudi mereka, Galatia segera akan tidak menghargai apa yang telah Kristus lakukan. Mereka akan mulai mempercayai usaha manusia sendiri, dalam kurung, mempertahankan hukum mereka untuk mencapai penerimaan Tuhan. Dari kitab Galatia pasal 3 ayat 1-5. Jika jemaat Galatia meneruskan kebijakan mereka, fondasi penginjilan akan remuk. Keyakinan di dalam Kristus hanya akan menjadi satu dari beberapa langkah penyelamatan, bukan satu-satunya. Penginjilan itu sendiri akan menjadi sesat. Dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6-9. Bahaya struktur kelas. Paulus melihat bahaya mencekam lainnya di depan bagi bibit gereja Kristen. Sebagai Yahudi warga Roma yang berbahasa Yunani, dia mengetahui dengan baik kecenderungan alami manusia dalam memandang rendah orang lain. Warga Roma menghina warga non-Roma. Orang Yunani menganggap rendah orang Roma. Dan orang Yahudi dengan sejarah mereka yang agung dan pendalaman tingkat tinggi dalam hal agama, mereka merasa lebih unggul dibandingkan dengan budaya lainnya. Kekerasan hati jemaat Galatia memelihara peraturan Yahudi yang ketat akan membawa efek samping. Perbedaan-perbedaan halus di antara orang-orang Kristen pasti akan merayap dalam. Keyakinan di dalam Kristus adalah baik, tetapi seorang bersunat yang tetap memelihara teguh hukum Yahudi adalah jauh lebih baik. Pemikiran-pemikiran seperti itu telah menulari dua rasul terpandang, Petrus dan Barnabas. Orang Kristen bersunat telah menghina orang Kristen yang tidak bersunat dan menganggapnya sebagai warga kelas 2. Surat kepada jemaat Galatia kemudian adalah protes kepada pengkhianatan. Ini membagikan bahaya halus yang bisa menyesatkan seorang rasul dan memecah gereja. Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristus datang untuk merubuhkan sekat-sekat di antara manusia, bukan untuk membangunnya. Di dalam dia tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Dari kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Keyakinan di dalam Dia bukan kepada hukum yang ditetapkan oleh seseorang. Dari kitab Galatia pasal 2 ayat 16, membuka pintu bagi penerimaan Allah. Bagaimana membaca kitab Galatia? Membaca kitab Galatia seperti mengikuti jalannya suatu persidangan pengadilan yang dramatis. Di satu sisi ruang pengadilan berdiri para penuduh Paulus. Secara persuasif dan penuh kuasa, para pemuja Yudas ini telah mengikuti Paulus dari satu kota ke kota lainnya, menyebarkan desas-desus dan menentang versi keimanan Kristennya. Di sisi lainnya duduk para juri, jemaat Kristen Galatia. Mereka menikmati sukacita persahabatan bersama Paulus di masa yang lampau. Tetapi beberapa tuduhan terhadap dia adalah serius. Apakah dia mengada-ada bagian dari Injil yang dikhotbahkan kepada mereka? Apakah Tuhan sungguh-sungguh memberi dia suatu penglihatan khusus? Apakah benar bahwa pesannya mengenai keselamatan akan membawa kepada suatu kelemahan gereja amoral? Haruskah mereka membelakangi warisan Yahudi mereka? Paulus bersaksi dalam pembelaan diri sendiri, melangkah bolak-balik di ruang pengadilan. Dia menggunakan berbagai gaya perdebatan, logika kuat, pengulangan sejarah, dan penghinaan pribadi. Integritasnya, dan akhirnya integritas Yesus Kristus sedang dipertaruhkan. Dalam konten topikal, kitab Galatia mencakup banyak dasar yang sama dengan kitab Roma. Tetapi di dalam gaya, kitab ini berderak dengan sebuah semangat juang. Saat Anda membacanya, cobalah membayangkan sebuah ruang pengadilan dan hakimi bagi diri sendiri keefektifan Paulus sebagai seorang terdakwa. Salam. Saya di Porman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Ala Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Ala Perkasa Televisi Channel. Juga agar Anda bisa mendapatkan edisi-edisi sebelumnya yang telah kami tayangkan. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.